Sampai suatu ketika di malam hari, beliau merasa sangat kaget sekali karena muncul seorang wanita, nenek-nenek, dan menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Tepat persis berada di bawah pohon asam. Tidak jauh dari lokasi tempat saya mengambil pepunden ini, ada sebuah desa yang sangat terpencil dan sangat kecil yang dikenal dengan sebutan Sendang Rejo. Dengan segala jerih upayanya, Pak Rebu ini menjalankan aktivitasnya sehari-hari untuk mencari makan dan menghidupi keluarganya. Namun dikarenakan perkondisian rumahnya yang sudah tidak layak huni, dengan cara dia mengumpulkan uangnya bersusah payah, namun masih juga belum terkumpul cukup untuk merenovasi bangunan rumahnya, dikarenakan perkondisiannya yang sudah tidak memadai. Pada akhirnya, beliau memaksakan untuk membongkar rumahnya walaupun dana yang dimiliki masih kurang, karena tidak ingin nanti rumah yang dihuni beserta anak istrinya ini roboh. Dan ketika rumahnya ini sedang dipekerjakan, beliau tahu bahwa anggarannya kurang, ini tiang penyangganya masih kurang 2. Pada akhirnya beliau ini bingung mau mencari dana kemana. Hatinya sangat bingung dan sedih sekali. Pada akhirnya hampir sepanjang malam beliau mendatangi tempat ini karena dianggapnya pepunden adalah merupakan sebuah tempat sakral, tempat keramat yang dianggap masyarakat setempat memiliki tuah yang sangat tinggi. Sampai suatu ketika di malam hari, beliau merasa sangat kaget sekali karena muncul seorang wanita, nenek-nenek, dan menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Tepat persis berada di bawah pohon asam yang dililit dengan menggunakan kain jari ini. Beliau berdiri dan bertanya, "Ono apa le?" Nah, saya akan menyampaikan ke dalam bahasa Indonesia saja ya. "Ada apa le? Kok kayaknya lagi susah banget?" Lalu kemudian Pak Rebu menjawab, "Kok nggak susah bagaimana Mbah? Saya sedang bongkar rumah, tapi tiangnya kurang. Mau beli, uangnya sudah habis. Uangnya kurang." Nah, pada akhirnya seorang nenek tersebut ini menjawab, "Yang sabar, nanti juga ada rezeki le," bilang seperti itu. Dan karena Pak Rebu ini menyadari bahwasanya tempat ini banyak sekali ya warga masyarakat itu dahulunya konon ini ketika susah kerap sekali mendatangi tempat ini, pepunden ini ya. Lalu beliau berkata seperti ini, "Kalau nanti saya dapat rezeki Mbah, nanti di tempat ini mau saya belikan penampungan air." Nah, seperti itu. Lalu sang nenek tersebut tersenyum dan kemudian nenek tersebut menghilang. Keesokan harinya, Pak Rebu ini bermimpi diberikan selembar kertas. Dan lalu kemudian dia melihat dengan teliti dan cermat, di dalam kertas tersebut ini ada sebuah tulisan. Beliau ini tidak lama ternyata mendapatkan rezeki. Saya tidak bisa menjelaskan secara kompleks, tapi tentu untuk pemirsa juga tahu maksudnya ya. Jadi beliau ini ternyata mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu etisnya ya saya menceritakan. Dan sebagaimana nazar yang sudah dia ucapkan,
pada akhirnya diwujudkanlah dia membelikan tampungan air dan ditaruh di sebelah utara pohon asam tersebut. Rumah dari Pak Rebu tersebut pada akhirnya bisa jadi karena dari hadiah yang diperoleh ini ternyata pas-pasan sekali. Jadi hanya cukup untuk membeli tiang dan hanya cukup untuk membeli tampungan air yang dulu ditaruh di sini. Nah, lokasinya persis juga ada di sini. Ini yang disebut dengan Punden Sendang. Dan sebetulnya bukan yang pertama kali Pak Rebu ini dijumpai oleh sosok nenek ini. Nenek ini konon menggunakan jari ataupun kain jari ya. Makanya tempat tersebut ini dililit dengan menggunakan kain jari. Jadi warga masyarakat setempat ini betul-betul sangat menghormati, menghargai tempat ini sebagai pepunden. Jadi tempat berkumpulnya elemen masyarakat melakukan ritual-ritual tertentu, salah satunya adalah sedekah bumi, jembulan, nyadran, tirakatan, ya, dan acara-acara ritual yang lainnya. Mitos yang beredar di masyarakat bahwasanya gaib penunggu dari Pepunden Sendang ini yang paling disepuhkan adalah, yang paling tertua adalah bernama Mbah Dinem, berwujud seorang wanita nenek-nenek ya, yang sangat baik hati dan kerap sekali memperdulikan masyarakat yang sedang dalam kesusahan. Jadi kalau menurut cerita dari yang dialami oleh Pak Rebu tersebut, beliau ini menyadari bahwasannya tempat tersebut ini memang sangatlah mistis, sangat horor. Akan tetapi beliau menyadari juga bahwasanya kepercayaan adat istiadat budaya Jawa ini ada yang disebut dengan badan lahir dan badan batin. Jadi badan lahir ini adalah sesuatu yang tampak oleh mata telanjang atau dapat diraba fisiknya ya. Wujudnya dapat dilihat dengan melalui cermin ataupun mata secara langsung. Namun untuk badan batin ini tidak dapat dilihat ataupun bisa dikatakan dengan gaib. Hanya orang-orang tertentu ataupun indera tertentu yang dapat melihatnya. Nah, secara kompleksnya adat istiadat Jawa mempercayai bahwasanya tiap-tiap segala sesuatu ciptaan Tuhan semesta alam ini memiliki ruhnya masing-masing. Dan benda-benda yang ada di lingkungan kita hanya sekedar menjalankan titah dan perintah dari Tuhan semesta alam sebagaimana fungsinya. Nah, lantaran itulah maka adat istiadat Jawa menjadikan Pepunden sebagai tempat berkumpulnya elemen masyarakat untuk melakukan pendekatan atau penyatuan terhadap alam semesta dengan adat istiadat dan kepercayaannya. Dan cerita ini bukan untuk pertama saya mendengarnya, karena banyak sekali cerita-cerita mistis di sini dari uraian masyarakat bahwasanya ada banyak masyarakat yang mendatangi Pepunden ini ya untuk hajat dan tujuannya masing-masing, meminta doa restu kepada alam semesta, meminta dukungannya dengan kesadarannya mengagungkan Tuhan Yang Esa. Namun apapun itu jangan dianggap serius ya teman-teman. Syukur-syukur bisa mengambil hikmah pembelajaran dari cerita nyata yang sudah saya sampaikan. Kalaupun memang terdapat perbedaan sudut pandang, anggap saja ini hanya merupakan sebagai hiburan semata ya. Jangan dijadikan sebagai perbedaan ini sebagai pertentangan, tapi lebih kita menikmati alur cerita pendek ini sebagai hiburan saja ya teman-teman. Percaya masalah punden ataupun tempat keramat yang dianggap memiliki tuah yang tinggi
memiliki energi mistik yang sangat besar. Ini saya kembalikan bergantung pada tingkat keyakinan masing-masing. Dan memang jujur saja banyak sekali yang mendatangi punden ini ya untuk ngalap berkah rezeki ataupun ngalap berkah yang lainnya, tergantung dari hajatnya mereka masing-masing. Karena mau diapa-apakan, memang itu sudah adat istiadat, terutama di Kabupaten Sragen ya. Punden ini memang betul-betul sangat dikeramatkan. Baik, kita jumpa pada video selanjutnya. Semoga ini akan memberikan kemanfaatan ataupun hiburan untuk pemirsa semua.